Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang mendapatkan janji Allah berupa ampunan dan pahala yang besar. Yang kemarin urutan pertama adalah yang paling banyak, yaitu laki-laki dan wanita yang beragama Islam. Berikutnya laki-laki dan wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibedakan mukmin dengan muslim? Sudah jelas kemarin. Kalau muslim ini jelas ngaku agamanya Islam, tapi mukmin lebih tinggi kedudukannya. Orang mukmin kalau beramal karena benar-benar pertama dinilai dengan iman, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama mungkin kurang iman, mungkin juga kurang ikhlas. Kelompok ketiga yang lebih sedikit lagi adalah al-qanitin wal qanitat, yaitu laki-laki dan wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita dan pria yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga lebih tinggi lagi kedudukannya. Jadi kalau sudah namanya takwa, maka sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Dia sudah mendapatkan namanya karunia Allah berupa warisan yang melebihi daripada dunia dan seisinya. Jadi at-taqwa khairul miras, takwa itu sebaik-baiknya warisan. Bahkan juga at-taqwa khairul ghanimah. Kalau orang perang itu mendapatkan rampasan perang, itu mungkin senang. Tapi ketika ia tidak mendapatkan bagian, dia punya ketakwaan, itu lebih berharga ketimbang harta rampasan perang. Kelompok berikutnya adalah yaitu as-shadiqin was-shadiqat, laki-laki dan wanita yang benar. Jadi imannya benar-benar tidak semestinya yakin, tapi benar-benar dia sampai derajat namanya shadiqat. Ini sudah tingkatan makrifat. Jadi orang itu harus makrifat, maka dia mendapatkan nikmat sekecil apapun dia pasti bersyukur. Karena sekecil apapun nikmat itu kita nggak bisa menghadirkannya, apalagi nikmatnya besar, maka dia pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak dapat pun dia selalu qanaah. Dia masih yakin bahwa yang ada akan mencukupinya. Kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah as-sabirina was-sabirat, itu laki-laki dan wanita yang sabar. Sabarnya kayak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad itu sampun sabar, tapi Musa dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri bahwa Musa itu lebih sabar daripada aku. Nabi Musa itu diakui Nabi Muhammad. Nah, Nabi itu sudah sabar, tapi Nabi Musa disakiti oleh hamba-hambanya lebih daripada aku. Nah, dia kan sabar. Sabar itu menahan, termasuk orang itu ngamuk-ngamuk karo tikus. Yes. Padahal itu orang karena tikus sunnah dibunuh, maka bunuhlah. Tapi rasa ngomel. Tikus bajingan gue mana itu? Karena tikus itu bajingan, rusak. Nah, kemudian berikutnya lebih tinggi lagi adalah
wal khashiin wal khashiat, yaitu orang-orang yang khusyuk. Khusyuk niku wedi. Kalau disebut asmanya Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hatinya itu ada takutnya kepada Allah. Iki wis wong dhuwur meneh. Meskipun kita nggak melihat Allah, tapi kita yakin innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia tidak melihatnya, tapi bisa merasakan keberadaannya, bisa melihat kekuasaannya. Kenapa? Di dalam kehidupan kita, baik di dalam diri kita atau di alam ini, begitu banyak tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu nek Ramadan diakhiri walituk minul iddah walitukabbiru ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. So nek wis rampung posone, dan kita memang sudah menghitungnya, sudah menghisab dan juga dibutuhkan dengan meruqyah dan sebagainya, sudah genep bilangan puasanya, makanya walitukabbirullah, supaya engkau masuk riyoyo itu kon podo takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah idmu dengan takbir. Kenapa? Biasanya wong niku nek lulus ke sekolahan, ketika di sekolah dia diajarkan selalu takut, bahkan lulus wisuda brutal. Anak sing pestane nganggo maksiat. Zaman sekolahnya khusyuk, bahkan metu ke sekolahan ugal-ugalan. Ya lulusan ujiannya khusyuk. Begitu lulus umum ke. Berikutnya saudara Fulan bin Fulan lulus dengan nilai 100. Langsung cingkrang-cingkrang. Lambine coklat. Semproti pilok. Tinggine beker-beker ngubengi desa. Termasuk ini contohnya itu kalau nggak ada khusyuknya pada Allah maksiat jadinya. Adine iku bar rampung Idul Fitri kita disuruh untuk bertakbir. Mulai kapan? Kalau takbir Idul Fitri itu sejak terbenamnya matahari kita masuk waktu 1 Syawal sampai imam salam. Dikatakan sampai imam merampungkan khutbahnya. Tapi yang lebih kuat adalah yang pertama, imam salam. Kenapa? Karena naik sholat Jumat itu khutbahnya wajib diikuti, meskipun banyak kita masih telat. Tekone dhisik yo turu, rungokne nang telat padha wae. Pokoknya alasannya mengiki yang mulai lho Pak Imam itu wae ra sama. Tuh apa mengkul huwa meng ausar kan. Atau ya. Imam yang bijak gitu. Terus ngerti guru pada stres gitu. Langsung dicepet kayak. Nah, itu makanya yang berbahagia kita ini kalau Jumat itu disadari, dipahami. Jumat itu jumhur ulama sepakat khutbah Jumat itu bagian daripada Jumat. Ojo teko mesti di Darussalam itu dari sepakati waktunya khutbah itu waktunya zuhur. Diapal ke dhewe. Dadi nek wis zuhur naik itu khatib. Aja yang njaba terus, njaba jam 12 wae. Lah kene iki kan nonton jadwal nek dhuwure setengah 12 jam setengah 12 wis mulai sama lagi teko jam 12. Wis salam. Bar. Gitulah. Kalau Idul Fitri jenengan bar salam langsung mulai genjrit monggo. Tapi kalau mendengarkan khutbah lebih baik. Nah ini. Nah yo nek rumah khutbah yo aja nganggo karo rokok barang.
Kadang-kadang ya rada emosi dadi khotib itu. Khotbah Id wong wis ora tau nyang masjid, wis ora tau tarwih. Nek salat Id mangkat ora oleh duwe ngrokok sisan. Poso ora takbiran melu. Ora poso melu riyo. Masjid takbiran Allahu Akbar Allah, malah temene wae. Takbir apa? Poso ora gelem kok takbirane desa ono kae. Kutha ya ono. Inilah makanya ada tujuannya untuk apa? Untuk yaziduhum khusu'an, untuk menambah khusu'an. Ben awake dhewe niku nek bar sekolah engko rampung aja ngladrah kaya wong saiki. Ya semono kok bar poso niku kita ibaratnya kita didik kaya diseksa, metu tetap dalam keadaan kita takut kepada Allah. Nek takbir. Nah, Imam Malik Syafi'i takbirnya ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanafi pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah pintu. Ini piye terserah sing mimpin sapa. Anu to wae. Nah, yang jelas foto-foto takbir. Ini takbir ini tidak semata-mata menambah khusyukan, tapi apa? Menolak bala. Jadi lakukan takbiran supaya balak-balak keburukan itu hilang. Kemarin tuh saya nonton berita kecelakaan itu sedina itu ping 18. Ya kan? Ana nang Subang, Kendal, bis nabrak. Anak nang Nganjuk, sedan digenjat karo poso tronton. Aneng apa kuwi kapal. Wis macam-macam. Iki balak banyak di luar sana. Nah, kita tuh bertakbir. Mungkin jadi ini tahun balak juga bisa. Ngomong ora do taat ya. Wis dikae corona ya ora padha mundhak wedine. Corona, ngantek mikrola dan sebagainya ora wedi karo Gusti Allah. Ini. Akhirnya Allah datangkan musibah yang lain. Kecelakaan orang yang entah. Berita sing elek-elek kok metu wae. Apa sebabnya? Itulah mungkin banyaknya balak disebabkan oleh kerusakan manusia yang tidak ada takut kepada. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu berbangga akan dosa-dosa. Terus saya harus ngaji ya. Makanya Allah tuh bosan lihat hamba-hambanya itu. Ngapa? Diatur ora kena. Poso. Ya ora do tenanan. Anak muda wis angel jak ibadah. Panitia zakat wong reneng. Piye ngono kuwi. Panitia zakat jadwale omongi ono ning ra teko. Kok teko turu. Sing ngurusi akhirnya wong tua-tua. Kayak iso turu aku malah. Tapi ya, awong zakat gulai sing panitane ora ono. Sanom saiki mari game. Sak salat malam merene ya mung turu. Nah, teko panganan medhum. Itulah manusia sekarang itu. Muga-muga saya kira beres dadi wong sing beres kabeh. Muga-muga so dadi imam masjid kabeh. Makmume sapa? Loh, kan masjidnya kan oke. Jadi makmum kan beda karo imam. Imam berarti kan ngapal ke barang. Makmum oke. Hanya inilah para pemuda di jam pemuda kan siji tok ya. Sama nokian oleh pas sahur itu. Subuh ya siji tok ya. Rek abian to, abian cah to apa cah nom. Ya, ini
ngandi yang gumun aku ya. Cara ini piye menyadarkan, mengetuk hati itu tidak mudah. Saya aku sabar. Sabar itu kita kadang-kadang sulit mendefinisikannya. Kalau keburukan itu nggak hilang, masa kita mau sabar gitu. Tonggone mendem sabar. Tonggone zina ditonton. Repot ya. Makanya kita harus berusaha untuk mengenal namanya kemaksiatan, sabarnya apa? Sabarnya ngandani terus. Mungkin ya bapak itu juga perlu ngandani. Saya ngandani aku ora tegas sesuai kok. Mbok Jumatannya aja nang lor kono. Masa Jumatan masjid nek kidul nggomu nang lor jadi piye ya. Zamane gue Pak D. Aku Pak D mu. Iya, jenenge Pak D kabeh. Iki Pak D. Jenenge Jumatane nang masjid. Kon rungokne khotbah. Malah nang kono jagongan. No sampe nang masjid itu ngomong, "Hei Al, ngono dosa." Al meneng ngono dosa. Sekata aja udah kita hilang Jumatan. Kan meneng kabeh. Ning kok ya menyadarkan kebiasaan kita untuk ngomong itu kok ya angel. Lagu ben ngomongnya ora dosa Pak Di. Lah malah repot. Iki madhabul giman. Ada menjauhi masjid ben ngomongnya ora dosa. Lah sampeyan Jumatan ki ya rungokne khotbah ngene nang masjid masa Jumatan nang gare wis koman lagi mangkat. Nah, ya meskipun secara fikih itu melu salat Jumat itu sah. Nah, biasa ngono terus gitu. Ya. Jadi khusyuk itu angin. Nah, ketiga apa makna takbir itu? Untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita selama ini dalam menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan nikmat semua adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu poso ya orang murah Gusti Allah. Memang sana di poso saka ibadah dia pemurah Gusti Allah. Ya. Nah, adik-adik yang kuat kan orang kampung poso. Adik itu iso kuat poso, lah hawane panas, ya sih kuat menahan. Sumuk ya sih kuat. Kalau enggak dikarib karena kemurahan Allah kita tidak akan kuat. Nah, dia itu mengagungkan Allah, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk berbuat baik. Dan alhamdulillah aku bisa berbuat baik karena kemurahan-Mu. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa berikutnya? Untuk melembutkan hati. Takbir untuk melembutkan hati. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus nesu tadi pas itu. Nah, kenapa? Karena besok akan datang orang padamu untuk minta maaf. Nah, hatimu gak lembut, kau gak akan beri maaf. Ngopo payu rene? Bilang ngapura suci. Utang bayar. Kalau hatimu lembut, kau tak mikir utang, mudahlah dia datang padamu kau sambut dengan baik. Ini kita nggak dikongkon Gusti Allah orang mangka. Jadi orang datang padamu itu kehendak Allah loh. Halo, kehendak Allah. Jadi kalau dia nggak dikehendak Allah nggak datang padamu. Jadi kita jadi lembut hatinya. Oh ya Allah, iki sing ngompan wong rene iki sapa? Yo, makanya kita kemudian jadi hatinya lembut. Kalau lembut itu subur kebaikannya. Sehingga kita ada rasa kasihan, rasa melas. Kemudian berlapang dada. Kenapa? Lembut. Ojo nganti bar poso selama 1 bulan, takbiran barang isinya mau dendam baik. Kalau tonggone saya mau suwan.
Moh teko, moh moro. Ya napa model ngono kuwi. Anang. Jadi masa wis bakdo pirang bakdo ya sik rawano karo tonggo. Goro-goro pitik lho. Goro-goro pitik nganti neng-nengan. Tanggone Pak Bakdi. Goro-goro pitik sing dibeleh malah wonge kok. Ora pitike. Nah, tadi kita harus latihan untuk menaklukkan diri sendiri. Dengan apa? Takbir tadi itu. Kamu jangan jadi orang yang sombong. Nah, dengan takbir berarti apa? Agar kita menjadi orang yang tawadhu, enggak jadi orang yang sombong. Allah Akbar, artinya Allah Maha. Semua kebesaran datang dari Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi semuanya miliknya Allah. Termasuk kita yang di bumi ini juga bagian daripada miliknya. Kita ini cuma orang yang kecil. Aditku nek ngadeg di ribuan orang-orang yang berbaris mau mudik itu kita cuma satu bagian. Kita kalau merasakan kita itu cuma satu bagian daripada makhluk Allah yang banyak. Menungsone wis dhewe cilik, urung tanaman-tanamane, urung gunung. Innaka lan tahlul arda wa lan tablughul jibala tula. Rumangsa kowe iki ora iso madani gunung lan ora wae dhewe iki iso nembus bumi. Mulai kemaki. Atau Allah begitu kan? Apa yang kau sombongkan? Kau tak setinggi gunung. Dan kau tak bisa menembus bumi. Kau mati ngeduk kuburan tonggomu. Pikir. Lagi nek mati sing mikul yang kuburan tonggomu. Mikir. Masamu kok mlaku dhewe. Nek mati sing ngedusi Pak Kandang. Mikir. Wong nita itu wae. Atus dhewe yo mati. Mikir ade iki. Wah, ade swara nemen kadang-kadang pindah saka dipan karo dipan butuh bangone wong liya ora mati. Ora untu sambate. Mikir. Allah Maha besar, kita cuma bagian daripada hamba Allah yang kecil. Sekali-kali lah ngadeg nang joglo. Meneng nang ngono. Nyawang wong lewat ya Allah, wong semen kali makhlukmu ya Allah. Makhluk Allah yang lain begitu banyak. Kalau jangan lewat gitu. Kulon Bonoloyo ngalor terus tekan kelurahan Wonorejo dengan belok kiri. Terus ikuti itu terus sampai jembatan. Datanglah pada malam hari. Orang ngono tol. Yang pemandangan tol, ya Allah, apik men ya ini. Ini Allah yang mengendaki, Allah yang mengkaruniakan keindahan. Ya Allah, Kau beri aku mata sehingga bisa melihat keindahan-keindahan. Kau beri aku telinga bisa mendengar. Kita ini lupa semuanya. Makanya Ustadz yang begitu utong. Ya apalagi malah oke. Amin gak wutor apa. Kalau teringat sama Mister Lebah ini dengan Masjidil Haram. Kenapa? Suaranya tetap persis. Nah inilah moral seperti itu. Nah kita ternyata ya Allah, kita ini makhluk yang gak begitu berharga, tapi kadang-kadang merasa paling hebat, paling berharga. Takbir untuk melembutkan hati kita. Kita merasa kecil, sehingga orang kalau bertakbir maka akan bertawadhu, menghilangkan sifat takab. Nah, sapa waktu riyo ketok takabure berarti belum berhasil kok. Takabure piye? Wujude kon salate terandang-andang mangkat. Orang merconan. Itu takabur. Nah, engkau itu kalau hari raya suruh sholat id dulu. Terus apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak takbir tadi itu. Nah, bar sholat id itu serampung bebas.
Nang supaya itmu tadi yang kau hiasi dengan takbir itu menghiasi dirimu. Kau nang dhuwur aja tak lalekke masjidmu. Biasanya anggere wis dhuwur wis angglong. Nek mulai yang Magetan tuh serang gagas aku. Oh ya mulai nyari Pajero ya. Itu loh. Tapi nek wong yo ono, nek omah wong yo ono. Ya jebule kuarakan kupat. Ramakan. Nah, ya kita jangan seperti posone ulo poso 40 dina ganti sisih dadi ulone ora? Ulo meneh. Kudune itu menjadi warna baru. Biyen uler kemudian ngepompong dadi kuku. Aja ngentung gagal. Digoreng. Ngentung gagal. Tingkatkan kebaikan kita. Belum. Makanya kenapa saya kemarin baca tentang rahasia zakat gitu. Ade niku ora takbiran tok nek wis badha kudu bayar zakat fitri. Zakat itu bersih, fitri itu mangan. Jadi zakat fitri neng kayak nulisnya zakat fitrah. Iso beda artinya itu. Kalau fitratun itu adalah keaslian, jati diri. Nah, zakat fitri itu zakat berupa makanan. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa hadis, Rasulullah SAW zakat al-fitri, ora zakat al-fitrah. Nabi mewajibkan kita membayar zakat fitri. Nah, kalau sudah ada fitrah, menyebut sapa mbiyen ya bahasa aja. Godhong wedang. Wedang mateng digodhong. Iki. Nah, ini menanam nasi. Mau sego wis mateng kok di tanah. Itu bahasa yang salah aja. Nah, sebenarnya makna zakatul fitr adalah zakat yang kita berikan sebagai rasa syukur bahwa kita telah menyelesaikan puasa bagi yang puasa, bagi yang belum mampu puasa supaya subur hatinya besok menjadi orang yang berpuasa, dan ia yang tidak mampu berpuasa dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diberikan kepada orang-orang miskin dan orang membutuhkan di antara kaum muslimin. Ada perdebatan panjang, boleh enggak diberikan pada orang enggak sholat? Nah, ternyata jumhur ulama tidak membolehkan, makanya itu tukang zakat dicek mah. Gue dicek, datanya dicek meneh. Sing ora sholat aja dikai terus. Ben gelem sholat. Kuwi dikai malah ben gelem sholat kok. Wong dikai terus ora sholat kok. Nah, malah nang gereja. Nih. Ternyata apa saja apa? Makanan kita, gitu kan. Makanan kita tuh makanan yang halal. Makanan yang halal. Kemudian, gitu kan, supaya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk menambah supaya badan mereka kuat dan doa-doa mereka juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal gitu kan, diberikan kepada orang yang sombong itu tidak akan menambah kebaikan. Ternyata wong sing paling sombong itu wong sing ora gelem nonton bal-balan 2 jam kuat kok mongkon salat 4 menit wae. Terus selama do ki nek pas qiyamul lail. Biyen mong kala-kala ya mong al kafir karo maka ora toina. Nah, alasanmu wae. Makanya dicek iki jenenge sapa iki? Guntur Geni. Ndalamat Gambir Sari. Takane Pak Giman iki Guntur Geni niku salat wong mboten. Nah, jadi ternyata memang saya tuliskan itu di grup itu, tolong nih zakat diperhatikan. Penerima zakat itu diutamakan kaum muslim.
bukan orang yang tidak Islam agamanya Pak KTP nih, tapi ra salat. Nah, saya dikei. Kadang-kadang sesuatu itu untuk menarik bagi malah dikei, malah itu orang yang condong kepada Islam. Durung muslim malahan pengen Islam, neng yuk itu dirayu. Nek wong sing wis bertahun-tahun dikei nyatane ya ora tau mangkat. Ya kan? Ya toh? Oke nih. Wis tak ping didikai meneh, ping didikai meneh. Akhirnya ping bola-bali. Wong dhek ora tau gelem salat, agamane ya ora kena, poso ya ora poso. Oh ya sik tok zakat bae. Nah, tinggalkan mereka. Ben mereka ya berpikir bahwa dia itu juga harus beribadah sebagaimana yang lain. Maka kadang-kadang Nabi itu berusaha lembut pada seseorang, kadang-kadang juga bersifat tegas. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Maka kuatkanlah, bangetana nggonmu merintahke dan kamu tinggalkan orang-orang seperti itu. Mau nek di kandhane pindho ping 3 disumbang ping 4 ping 5 ora perubahan tinggalkan. Agar lebih bermanfaat pada yang lain. Gitu. Ini kenapa? Karena supaya orang itu memiliki hati yang lembut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kadang-kadang yang yo orang yang masjid itu bagian bro ngomong yang masjid repot-repot. Oh iya ono wong ngono iki. Ngopo yang masjid ngomong ini untuk kiriman kok. Ayo. Nah, makanya ngangkat barang ngopo. Ana omah tok-toke diundang juga berasa. Nanti Mas Roman cek loh. Agar apa? Agar semua menjadi berkah untuk kita semuanya. Ini. Jadi kadang dakwah itu yo keras, kadang-kadang yo wong anyar, ki wonge cek maju mundur. Kayak iki rondo iki ana loro, ana rondo sugih duit, ana rondo ra duit apa-apa. Nek rondo mau miskin ya beri itu. Panitia dapat enggak? Panitia zakat itu bukan amil zakat. Tapi nek panitiane wonge miskin kasih. Ketua panitia Subejo wonge miskin kasih. Ini. Panitiane sapa? Subejo, Susilo, Suroso. Miskin kabeh. Wis ben dipek dhewe kabeh wae. Durung padha. Nah, besok ben dadi wong sugih. Boleh. Inilah. Makanya ini agama kita itu tak semata-mata hanya sekedar mengajarkan kita untuk sosial mencukupi, ada tarbiyah di situ, pendidikan agar seorang yang mendapatkan bagian-bagian daripada harta kaum muslim itu menjadi orang-orang yang sadar akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kepada Rasulullah, kula nyuwun zakat. Nah, ya engko tak jakese nek barange. Terus jawabmu nek hak nampa ya tak kira hak nampa ora ta? Nek nang jaba kono ana sing hak nampa, nek urung dicatet karo cah nom-nom, minta ora. Nah, tapi ya kan? Tapi kalau kemudian kita udah nyatet ya tidak berhak kok diberi, ya dibatalkan. Nah, cukupnya piye? Saurate juga mana diteliti dhisik gitu. Sebelum undangan keluar, sebelum diberikan dicek sih. Diadakan namanya fit and proper test. Ini layak orang itu diberi itu. Ini layak enggak ini? Oh ini layak. Dan bahkan ulama mengatakan orang miskin itu kenapa prioritas di situ? Enggak ada kata-kata dalam zakat fitri itu tu'matun lil fuqara, tapi tu'matun lil masakin.
wa tuhratun lishaim, membersihkan dosa orang berpuasa dan mengasih pemberian pada orang-orang miskin. Nek fakir itu orang nyambut gawe, orang di penghasilan, hidupnya bergantung mau nyambut gawe. Tapi nek miskin itu saya usaha, saya gelem nyambut gawe, saya gelem ikhtiar, saya gelem berusaha. Nek orang cukup itu lebih dihargai. Saya gelem yang masjid dihargai mana? Maka orang-orang ya pada masa Nabi itu disebutkan banyak kisahnya, memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Kenapa? Nah, meskipun ada orang miskin tapi taat, ada orang kaya tapi hatinya lembut, anak muda kaya Utsman, orang tua kaya lembut Abu Bakar, pemuda pemberani gagah perkasa Ali bin Abi Thalib, sangat bijak dan menakutkan Umar bin Khattab. Ini jiwa-jiwa mereka ini jiwa-jiwa yang bersih, meskipun dulunya karu-karuan, karena mereka bisa menerima Islam. Dan pada masa Abu Bakar banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar, gitu kan? Kenapa? Karena zakat ini adalah menegakkan stabilitas sosial dan juga membersihkan hati dari kotoran. Dan salah satu sifat yang mesti metu saka sing poso ya apa? Yaitu LOMO. Lomo. Ati sapa bar bakdo ya sik pelit berarti posone gagal. Wis bayar fitri ya. Fitri itu kan kewajiban. Sebatas apa orang disebut pelit? Ada yang mengatakan wong itu nek mung sing ditindake sing wajib tok disebut pelit ya. Tapi nek wis nindake sing sunah wis ana sing lomo. Jadi saya ojo zakat fitri tok dan yang lain-lainnya. Dan itu pun juga merupakan harta kita sendiri. Sing tok pangan bakal mlebu sapiteng, sing tok tukokne batik bakal dadi kumbali mukidi. Sing tok sedekahne tok nggih nglomani dulur kanca tangga, itulah sing tok kawa mati. Para jamaah, para pengantuk ingkang mulya, pun telas jame, mungkin manfaat dan kita amalkan dengan baik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.